Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Faizatul Khairiyah. Kali ini kita akan belajar tentang hikmah dalam pelaksanaan bersuci. Kira-kira hikmahnya apa ya? Emang ada hikmahnya? Yuk kita belajar bersama. Menjadi muslim yang sehat dan bermartabat. Ada 4 poin. Yang pertama, menyadari fitrahnya sebagai manusia. Yang kedua, menjaga harkat dan martabat sebagai manusia. Yang ketiga, menjaga harkat dan martabat agama Islam. Lalu yang terakhir, menjaga harkat dan martabat di hadapan Allah. Yang pertama, menyadari fitrahnya sebagai manusia. Islam sangat menghargai dan menjaga fitrah yang dimiliki oleh setiap manusia. Fitrah ini tidak dimiliki oleh makhluk lain selain manusia, termasuk juga binatang. Salah satu fitrah yang dimiliki adalah kecenderungan alami untuk hidup bersih dan menghindari perkara-perkara yang kotor dan menjijikan. Orang-orang yang selalu bersuci terus-menerus, maka ia menyadari keharusan menjaga fitrahnya yang telah dianugerahkan oleh agama Islam. Lalu yang kedua, menjaga harkat dan martabat sebagai manusia. Manusia mendapat anugerah yang luar biasa berupa raga dan jiwa yang paling sempurna dibandingkan makhluk lainnya. Kewajiban manusia untuk menghindari dan menjauhi seluruh perilaku yang dapat menghilangkan anugerah kesempurnaan tersebut. Bersuci terus-menerus merupakan usaha manusia untuk mempertahankan kesempurnaannya, karena menjadikannya sebagai makhluk yang benar-benar sempurna dan berbeda dengan ciptaan Allah lainnya. Lalu yang ketiga, menjaga harkat dan martabat agama Islam. Nah, bersuci berarti menjaga harkat dan martabat manusia di hadapan Allah. Ayat-ayat Al-Quran banyak menjelaskan tentang perintah Allah untuk bersuci dan membersihkan diri. Oleh karena itu, Muslim akan menjadi sangat mulia dan terjaga harkat dan martabatnya di sisinya jika menaati perintah-perintahnya. Menjaga harkat dan martabat di hadapan Allah. Kenapa kita sebagai manusia harus menjaga harkat dan martabat di hadapan Allah? Selain bermanfaat bagi manusia, sebagai orang Muslim yang bertanggung jawab terhadap Allah dan agamanya, bersuci juga sangat penting untuk kesehatan kita dan sangat terhormat untuk sebagai manusia yang bersih dan suci oleh tubuh dan badannya. Sehat, bermartabat bersama lingkungan. Nah, tahukah kamu, bagi setiap Muslim bersuci sesuai dengan tata cara yang benar melalui arti yang sangat penting. Mari kita pahami secara seksama. Penggunaan air secara tepat adalah memanfaatkannya untuk keperluan bersuci dalam batas-batas yang ditentukan oleh Islam. Kita patut meneladani Rasulullah SAW dalam memanfaatkan air. Banyak sekali hadis yang menggambarkan tentang perintah, peringatan maupun perilaku yang diteladani oleh Rasulullah SAW dalam penggunaan air untuk bersuci. Rasulullah SAW menyadari sepenuhnya bahwa manusia memiliki kecenderungan untuk berlebih-lebihan atau boros dalam bersuci. Beliau pernah memperingatkan hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Mughaffal. Ia berkata, "Saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Innahu sayakunu fi hadhil ummati qaumun ya'taduna fil tahuri wa du'a'i." Yang artinya, akan datang suatu masa di mana ada sebagian dari umat ini yang melampaui batas dalam bersuci dan berdoa. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu juga mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, "Kana Rasulullah SAW yatawadda'u bil muddi wa yaghtasilu bis-sa'i ila al-khamsati amdadi." Artinya, Rasulullah SAW sering mandi dengan menggunakan antara 1 straw hingga 5 mud air. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ada kesimpulan atau hadis yang menentukan tentang ini, penjelasannya ya, saya simpulkan agar kalian lebih paham dan mudah dimengerti. Untuk keperluan mandi, Rasulullah SAW hanya membutuhkan 1 straw hingga 5 mud. 1 straw sama dengan 4 mud. Dan setiap mudnya setara dengan 0,75 liter. Jika dihitung, maka Rasulullah SAW menggunakan air untuk mandi sebanyak 0,75 liter kali 4, sama dengan 3 liter. Coba, kalau kalian mandi kira-kira 3 liter atau lebih? Oke, kita lanjut untuk berwudu. Rasulullah SAW hanya menggunakan 1 mud dan setara dengan kurang lebih
1 liter air atau 0,75 liter. Wow ya, untuk kita di mana ini ya? Di Indonesia yang lumayan banyak daerah-daerah yang memiliki air bersih yang cukup, itu ternyata sangat sedikit ya. Jadi coba kita renungkan bersama-sama, kira-kira apakah kita bisa menyedikitkan air yang digunakan untuk bersuci dan wudhu seperti Rasulullah. Dalam hadis lain juga mengatakan, Rasulullah SAW pernah bersabda, Ani Ubaidillah ibni Abi Yazid, Ani ibni Abbas, qala rajulun, kam yakfini min wudu'i, qala muddu, qala kam yakfini lil ghusli, qala sa'un, faqala rajulun la yakfini, qala la ummalaka qad kafa man huwa khairun minka. Rasulullah SAW. Artinya, dari Ubaidillah bin Abi Sa'id radhiyallahu anhu, sesungguhnya seseorang laki-laki bertanya kepada Ibnu Abbas, berapa banyak air yang bisa digunakan untuk berwudu? Ibnu Abbas menjawab, 1 straw. Laki-laki itu bertanya lagi, berapa banyak air yang cukup digunakan untuk mandi? Ibnu Abbas menjawab, 1 straw. Laki-laki bertanya lagi, kalau begitu air itu pasti tidak cukup untukmu. Ibnu Abbas menjawab, sungguh celaka kamu, air tersebut sudah cukup bagi orang yang lebih utama darimu. Rasulullah SAW. Masya Allah. Hadis riwayat Ibnu Majah, An-Nasi, Al-Bazzar, dan Tabrani. Sangat luar biasa ya, semoga kita bisa meneladaninya, belajar untuk meneladaninya. Dalam hadis lain juga disebutkan bahwa An Abdillah ibni Amr ibni Asri radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam marra fi Sa'd wa huwa yatawadda'u faqala ma hadha sarafu ya Sa'du? Qala afil wudu'i sarafu? Qala na'am wa in kunta ala nahri jarri. Jadi artinya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah SAW melewati Sa'ad yang pada waktu itu sedang berwudu. Sambil memperhatikan wudunya Sa'ad, Nabi bertanya, kenapa kamu melakukan pemborosan seperti ini, wahai Sa'ad? Sa'ad bertanya, apakah dalam masalah air juga ada pemborosan? Rasulullah SAW menjawab, iya, meskipun kamu berada di sungai yang mengalir airnya. Wow, jadi sebisa mungkin kita menggunakan air itu semaksimal mungkin ya. Jangan seboros mungkin, tapi sedikit dan dimaksimalkan. Jangan terlalu memboros-boroskan. Jadi kalau bisa sedikitlah air, tapi sempurnakanlah wudu. Wow. Dalam hadis ini Rasulullah juga pernah mencontohkan secara langsung bagaimana cara penggunaan air yang tepat. Jadi dalam hadis ini, Ja'a Arabiyyu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yas'aluhu 'anil wudu'i. Fa'arahu al-wudu'a salasan. Summa qala هكذا الوضوء فمن سدى على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. Artinya, seorang laki-laki Badui menemui Rasulullah SAW. Kemudian menanyakan tentang tata cara wudhu. Kemudian Rasulullah memperlihatkan cara berwudhu yang benar kepadanya dengan cara membasuh setiap anggota wudhu sebanyak 3 kali. Kemudian beliau menjelaskan, inilah cara wudhu yang benar. Jadi, barang siapa yang menggunakan air berlebihan dari apa yang telah aku lakukan, berarti ia telah melakukan kesalahan dan melampaui tata cara dan berbuat zalim. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasai, Ibnu Majah, dan Ibnu Huzaimah. Jadi, jangan melebih-lebihi dari apa yang telah Rasulullah contohkan, yaitu sebanyak 3 kali. Jangan kamu merasa mamang dalam setiap pembasuhannya. Oke, mari kita belajar. Uji kompetensi. Di mana kalau sudah uji kompetensi, berarti kita telah selesai mempelajari bab tersebut. Saatnya kita untuk ujian. Di mana ujiannya rumusnya adalah cepat dan tepat. Gimana? Sudah siap? Kalau sudah siap, silahkan kalian jawab pertanyaannya nanti di kolom komentar di bawah ini ya. Oke, yuk kita ujian.
Alhamdulillah, kita telah selesai belajar tentang bab 2 ini. Semoga kita jadi paham pengertian hadas dan pembagiannya ya. Dan jangan lupa jika kalian membutuhkan PowerPoint-nya, saya sudah siapkan di deskripsi. Jangan lupa untuk di-like, comment, and share video ini agar bermanfaat untuk semuanya. Dari saya cukup sekian. Jika banyak salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!